Apa kabar buat kalian semua? Selamat bergabung di channel saya, dan jangan lupa please klik subscribe karena subscribe itu gratis, dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like. Thank you ya beb. Nah, jadi setiap hari jangan lupa kita selalu menjaga kesehatan ya beb, dengan cara berolahraga, berjemur di pagi hari, minum air putih yang cukup, dan makan makanan yang bergizi, terutama makan sayur dan buah yang banyak. Nah, jadi kali ini aku mau share jam-jam di saat cewek itu lagi sange. Nah, simak ini sampai selesai dan jangan di skip, oke? Nah, jadi gini ya beb ya, buat ini khusus untuk para pasutri ya beb ya. Jadi kalian yang udah married, baik itu pengantin baru atau usia pernikahannya udah 5 tahun ke atas, 10 tahun ke atas, bahkan ya udah 20 tahun ke atas ya beb ya. Nah, terkadang nih ya, banyak seorang suami itu beb, dia itu nggak tahu di saat istrinya itu lagi sange itu di jam-jam berapa aja ya beb ya. Terkadang di saat suami pengen nganu, dia nggak nengok situasi gitu. Yang namanya istri sebagai ibu rumah tangga, apalagi yang merangkap sebagai wanita karir yang bekerja di luar rumah, nah itu rutinitasnya itu makin padat ya beb ya. Nah, kebayangkan dia bekerja di luar rumah, sampai di rumah dia mengurus anak, mengurus rumah, apalagi misalnya tidak ada pembantu di rumah. Nah, kalian tahu nggak, itu artinya doublenya itu capek, maksud aku capeknya itu malah makin double beb. Nah, jadi tugas para suami itu wajib tahu saat pasangannya itu lagi capek banget ya beb ya. Nah, jadi di saat pasangan kalian itu capek, kalian jangan ganggu beb, karena seorang wanita itu di saat dia lagi capeknya itu double, biasanya dia tidak mood untuk tahu gini ya beb ya, nganuk gitu ya. Jadi dia lagi nggak mood beb kalau terlalu capeknya, walaupun capeknya banget, capeknya biasa gitu ya, tetap nggak mood beb. Jadi feel seorang istri itu untuk hubungan quick itu, dia butuh situasi yang aman. Nah, jadi yang aman itu yang seperti ini maksud aku. Dia butuh situasi yang rileks, baik itu pikirannya yang rileks, tubuhnya yang rileks ya beb ya. Jadi jangan biarkan di saat pasangan kalian itu capek, setidaknya kalian itu membantu dia gitu beb, ambil hatinya ya beb ya. Coba kalau kalian mengambil hati pasangan kalian, nah pasti itu dikasih jatahnya ya beb ya. Nah, kebanyakan di sini para pria itu nggak pandai ngambil hati bininya ya beb ya. Nah, jadi kalau pengen nganu, ogah-ogahan bininya ya beb. Nah, jadi gimana sih cara ngambil hatinya? Ya gampang ya beb ya. Kalau capek bininya dipijitin gitu ya, terus dibantu pekerjaan rumah gitu ya. Ya, apa aja yang bisa kalian bantu. Jadi jangan gengsi sebagai suami. Jadi jika kalian udah membantu sang istri, nah tentu pekerjaan istri itu nggak semakin banyak ya beb ya, karena terbantu oleh suaminya gitu. Nah, jadi mungkin para suami itu berpikir istri itu di saat hubungan quick suami bisa melakukannya jamnya jam berapa aja gitu, mau dia pagi, siang, sore, malam, tengah malam. Enggak beb, wanita itu punya jam-jamnya di saat dia sange gitu ya. Jadi makanya beb, yang terjadi para suami itu harus mengerti dulu kondisi istri ya, itu pertama beb. Setelah dia mengerti dengan kondisi istri, terus yang keduanya dia harus bisa membantu istri gitu. Istilahnya apa yang harus dia perbuat gitu untuk meringankan pekerjaan istri ya beb ya. Jadi jangan terlalu capek. Nah, yang ketiga, suami itu harus tahu moodnya istri gitu ya, dia lagi mood apa enggak gitu ya. Nah, jadi beb di sini
Kalau kalian menginginkan hubungan quick itu di saat siang bolong mungkin ya. Nah, di saat siang bolong itu biasanya para istri itu lagi sibuk, Beb. Soalnya gini, terkadang ada sebagian pria kalau dia udah naik, pikirannya udah traveling kemana-mana. Jadi pria itu kalau udah traveling pikirannya pasti otongnya naik, ya kan? Nah, pasti dia nggak akan tahu gitu istri itu apakah lagi sibuk atau enggak, atau lagi capek atau enggak gitu ya, Beb ya. Jadi pokoknya pengen jolok aja. Nah, padahal kan harus lihat situasi ya, Beb ya. Nah, di saat siang istri itu biasanya sangat sibuk, Beb. Yang jelas dia sibuk ngurus anak, ngurus rumah, belum masak lagi ya, Beb ya. Jadi biasanya pekerjaan seperti ini di saat siang hari belum terselesaikan ya, Beb ya. Jadi makanya jika kalian udah ngebet banget gitu ya, udah ngebet gitu ya, Beb ya. Nah, makanya suami turut bantu menyelesaikan pekerjaan istri ya, Beb ya. Nah, jika udah selesai, nah kan bisa tuh diajak gitu ya, Beb ya. Nah, kalau di sore harinya juga gitu, Beb. Istri itu biasanya kalau di sore hari ya sama juga sibuknya, Beb ya. Jadi jam yang membuat istri itu bisa sange itu adalah di jam 10 ke atas, bukan 10 pagi ya, Beb ya, jam 10 malam ke atas. Nah, biasanya di jam 10 malam ini itu kan situasi rumah udah hening gitu ya, pekerjaan rumah udah selesai, anak-anak, istri, suami, kakaknya semua perutnya udah kenyang, udah aman, PR anak-anak udah selesai. Pokoknya di jam malam itu semuanya udah selesai semua. Jadi anak-anak juga sudah tidur biasanya di jam segitu ya, Beb ya. Nah, jadi di jam 10 malam ke atas, di jam segitulah istri itu bisa rileks dan tenang. Nah, oke. Nah, jadi makanya, Beb, di saat istri sudah rileks dan tenang, barulah istri bisa membangkitkan moodnya ya, Beb ya. Jadi jangan kalian memintanya di saat dia lagi jam-jam sibuk, baik itu sibuk dengan pekerjaannya di luar atau ngurus anak, pekerjaannya di rumah ya, Beb ya. Jadi mintalah dia di jam 10 malam ke atas, karena di jam 10 malam ke atas, di jam itulah dia bisa sange. Jadi dia bisa merilekskan semuanya, pikirannya, badannya, hatinya ya, Beb ya. Nah, terus di jam berapa lagi dia bisa sange? Ada lagi jamnya, Beb. Bukan di jam 10 malam ke atas aja, di menjelang mau sholat subuh ya, Beb ya. Bukan pas di jam 5 ya, Beb ya. Jadi kalau bisa itu sebelum orang sholat subuh, sebelum jam sholat subuh. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, biasanya sebelum jam sholat subuh itu hati wanita di saat dia mau sholat kan udah mau bersiap-siap ya, Beb ya. Nah, jadi kan bisa curi-curi sedikit menjelang mau sholat subuh ya, Beb ya. Jadi bayangkan ya, Beb ya, di saat kalian mau sholat subuh nih ya, mau sholat subuh kan. Nah, menjelang itu kalian curi-curi sedikit. Nah, setelah kalian curi-curi sedikit, terus kan bersih badan, bersihin rambut, dibilas, nah seger kan, siap itu melakukan sholat ya, Beb ya. Nah, jadi lakukanlah di jam-jam itu ya, Beb ya. Nah, jadi kalian yang udah tahu jam-jam dimana seorang cewek itu sange, di jam-jam itulah wanita itu akan siap gitu dengan dirinya gitu ya, dengan diri dia sendiri gitu. Jadi dia pun bisa meresponmu di saat kalian kasih foreplay. Nah, istri kalian juga kasih foreplay. Nah, jadi itulah jam-jam dimana cewek sange ya, Beb ya.
Nah, yang belum subscribe, please klik subscribe-nya dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like. Thank you, Beb.